Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Jamaah peserta pengajian Masjid Babut Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga sore hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka kita saling bersilaturahim sekaligus sebagai sarana untuk mengingatkan kepada kebenaran demi kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan bahas tema yang berkaitan dengan akhlak, dan tema yang kita akan bahas di antara akhlak para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memahami bahwa walaupun kita sebagai manusia biasa, insya Allah di akhirat kita bisa bersama para nabi. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Dalam surat An-Nisa yang sering dibaca di bulan Ramadan, bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya berpeluang untuk kemudian mendapatkan nikmat seperti nikmat yang telah didapatkan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Mengapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi di antaranya adalah karena kita mengikuti akhlak para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita akan bahas agar kita bisa mencontoh perilaku para nabi dan mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil dari buku Min Akhlaqil Anbiya ya. Arabnya di sini ya. Arabnya Min Akhlaqil Anbiya. Jadi diambil dari buku yang jumlah halamannya sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya sekitar 75 halaman. Nah, itu disebutkan di sini terkait dengan akhlak Rasulullah, akhlak para nabi. Muqaddimahnya sangat panjang. Sebutkan bahwa muqaddimah yang pertama, di antara sifat Allah adalah Al-Hakim, yang artinya maha bijaksana. Seringkali kita akan temukan berulang kali dalam Al-Quran kata atau sifat Al-Hakim, bijaksana. Bijaksana itu sendiri maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Allah menempatkan sesuatu pasti sempurna dan tidak ada cacat di sana. Berbeda dengan manusia, sekalipun melekat padanya sifat bijaksana, tapi pasti di sana sini ada kekurangan dan ketidakakuratan. Makanya ketika mendengar sifat Allah sebagai Al-Hakim, walaupun dalam persepsi kita kelihatannya tidak bijak, otak kita lah yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan. Hakikatnya Allah itu adalah maha bijaksana dan tepat ketika menempatkan sesuatu. Maka di zaman Rasulullah ada orang yang kemudian memprotes, mengapa Allah tidak mengutus salah satu dari orang yang berasal dari kabilah Mekah atau kabilah Taif, dua kabilah yang sangat besar. Tapi kemudian Allah menjawab bahwa penempatan Muhammad sebagai Rasul adalah penempatan yang sudah tepat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, Allahu ya'lamu risalata, Allah paling tahu kemana diserahkan risalah ini. Dan yang paling tepat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata bijak, Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak mungkin akan salah. Yang kedua, dan di antara kebijakan Allah adalah menjadikan manusia berbeda nasab, beda bahasa dan beda warna kulit.
Dan Allah lebihkan dari yang lainnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada jadi pemimpin, dan ada yang jadi bawahan. Kita tidak boleh memprotes ketentuan dan kebijakan Allah ini ya. Mengapa saya dijadikan sebagai orang Indonesia, bukan orang Arab? Itu sudah takdir Allah kepada kita. Mengapa warna kulit kita tidak putih seperti orang Cina, seperti orang Eropa, seperti orang Arab, sebagian orang Arab? Itu sudah takdir dan ketentuan Allah. Bisa jadi sekiranya kita diberi pilihan. Apakah teman-teman kira-kira kalau diberi pilihan, maunya lahir dari mana? Mungkin ada yang memilih, saya ingin jadi orang Arab, lahir di Arab. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk kemudian meminta kepada Allah supaya kita lahir di Arab. Kita ingin menjadi orang kaya, kita ingin lahir dari rahim orang kaya. Tapi itu tidak bisa terjadi kecuali dengan ketentuan dan suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah merupakan kebijakan Allah dan kita hanya tinggal menerima saja. Dalilnya mana? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Asal usul kita cuma dari Nabi Adam dan Siti Hawa, tetapi kesininya bahasanya sudah sangat banyak dan warna kulitnya juga berbeda-beda, model dan tampilannya pun berbeda-beda. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia sendiri bahasanya sudah sangat banyak. Pulaunya juga sangat banyak. Setiap pulau biasanya ada bahasa sendiri. Ada sekitar 18.000 pulau. Itu menunjukkan bahwa bisa jadi di sana berbeda-beda bahasanya. Warnanya juga, warna kulitnya juga beda ya. Nah, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kemudian tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih. Asalnya berasal dari Nabi Adam, tapi turunannya sudah beda-beda. Termasuk nanti kalau kebijakan Allah siapa yang berhak ditempatkan dalam neraka itu karena perbuatan dia sendiri. Yang ketiga, kebijaksanaan Allah dengan melakukan perbedaan di antara manusia sangat dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik kecuali bila ada perbedaan di antara manusia. Bagaimana jadinya sekiranya manusia itu kaya semuanya? Siapa yang akan jadi pembantu atau sopir? Nah, siapa yang jadi karyawan? Nah, ya. Dan sebaliknya, bila manusia itu miskin semua, maka siapa yang akan menggaji mereka? Nah, itu sudah merupakan suratan takdir di sana. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain supaya kita saling membutuhkan. Ada ustadz, ada yang kemudian pendengarnya. Kalau jadi ustadz semua gimana coba? Siapa yang mau diceramahi? Nah, nggak ada yang mau diceramahi. Kalau jadi orang kaya semua susah. Orang putih semua, ada di antara kita cari yang hitam-hitam manis, kan susah jadinya. Nah, jadi itu terima dan itu pasti kita memang membutuhkannya. Itu adalah ketentuan dari Allah dan tentu di balik itu ada hikmah dan Allah selalu tepat ketika mengambil sebuah kebijakan. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'malun basir. Sama juga dengan statusnya, dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Itu juga ya. Kalau semuanya beriman, kosong nerakanya. Nah, kalau seandainya kemudian kafir semua, surganya siapa yang akan tempati? Walaupun sekali lagi itu tentukan oleh amal kita juga. Kita sendiri yang menentukan nasib masa depan kita. Ya, jadi kalau kita beriman dan bertakwa, insya Allah akan ada surga menanti kita. Tetapi bila kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka neraka akan menanti kita. Ya. Mudah-mudahan kemarin yang meninggal 6 orang itu ya, yang tertembak di jalan tol, semuanya dalam posisi sebagai syuhada dan merupakan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mengerikan, tetapi bila dia sudah mati syahid, maka di sana dia tersenyum walaupun kita di dunia menangis. Mereka tersenyum semuanya. Dalam surat Yasin itu disebutkan di sana ketika kemudian sudah dibunuh orang yang menyampaikan kebenaran itu, dia kemudian Allah langsung mengatakan kepada orang yang terbunuh itu,
qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bahwa begitu mati langsung silakan masuk surga. Tidak ada antara surga dengan kita kecuali kematian. Meninggal langsung masuk surga. Itulah hebatnya orang yang mati syahid. Walaupun itu ditakuti oleh semua orang, tetapi insya Allah di sana ada kebaikan yang luar biasa. Bahkan di akhirat orang yang paling banyak bidadarinya adalah orang yang mati syahid di dunia. Dan orang yang telah masuk surga, ketika Allah meminta, bagaimana, adakah di antara kalian yang ingin meminta kepada saya sesuatu? Kata ahli surga, apalagi ya Allah, saya sudah merasakan nikmatnya surga. Kata Allah, siapa tahu di antara kalian ada yang ingin meminta sesuatu kepadaku? Akhirnya penghuni surga itu mengatakan, ya Rob, kalau ada kesempatan aku ingin kembali ke dunia. Kata Allah, buat apa? Kan sudah kamu sudah masuk surga. Kata orang itu, ya Allah, aku ingin berperang kemudian mati syahid. Setelah itu aku hidup kembali dan kemudian berperang dan mati syahid lagi. Kemudian aku hidup lagi, kemudian berperang lagi, mati syahid. Berapa kali? 10 kali. Nah, 10 kali. Karena memang sekali lagi balasan bagi orang yang mati syahid itu bidadarinya 72 bidadari. Kali 10 berapa? 720. Nah, jadi luar biasa. Nah, kelihatannya mengerikan, tetapi insya Allah balasan bagi orang yang mati syahid itu surga. Makanya di Palestina, di Gaza, bila ada yang meninggal dunia, yang lainnya itu masih hidup menangis. Kenapa bukan saya ya Allah? Dia duluan mendapatkan bidadari. Saya ingin kemudian mendapatkan secepatnya, tapi saudara saya mendahului saya. Itu karena mereka adalah orang-orang yang hafiz Quran, yang setiap malamnya qiyamul lail, lebih cinta mati daripada hidup. Mati pun gak masalah begitu, karena keinginan mendapatkan bidadari itu sangat tinggi. Bertemu dengan Allah itu sangat kuat dalam hatinya. Berikutnya, di tengah perbedaan manusia yang Allah telah tetapkan, tetap imanlah. Coba, imanlah yang menjadi ukuran ketinggian derajat seseorang. Bukan karena putihnya, bukan karena tingginya, bukan karena kayanya, bukan karena yang lain-lain. Tetapi yang menjadi pedoman orang ini kemudian tinggi derajatnya di sisi Allah adalah tetap pada iman dan takwanya. Di sini adalah letak keadilan Allah. Bayangkan sekiranya menjadi ukuran itu adalah kaya, orang miskin kasihan, gak akan meningkat derajatnya. Demikian juga sekiranya menjadi ukuran itu adalah orang pintar, bagaimana otak yang pas-pasan tidak akan meningkat derajatnya. Sekiranya yang namanya kemuliaan itu ditentukan oleh jabatan, bagaimana dengan orang yang tidak punya jabatan? Seandainya direktur semua menjadi orang yang hebat-hebat dan kemudian mulia di sisi Allah, bagaimana dengan teman-teman yang menjadi karyawan? Tapi mudah-mudahan teman-teman jadi bos nanti semua ya di kemudian hari. Insya Allah jadi pejabat. Kalau tidak di sini, bisa saja nanti setelah umpama di pensiun, kemudian di luar bikin perusahaan sendiri menjadi direktur. Nah, direktur di sini nggak bisa jadi direktur, ternyata keluar dari sini bisa jadi rektor, angkat diri sendiri jadi direktur, kan bisa. Baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia yang terakhir adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kamu memikirkan, kenapa saya miskin? Kenapa saya karyawan? Kenapa saya kemudian jadi hitam? Kenapa saya tidak cakep? Kenapa saya tidak cantik? Jangan pernah berpikiran begitu. Tapi yang perlu kita tanyakan, mengapa saya tidak menjadi orang bertakwa? Padahal takwa itu yang merupakan ukuran mulia tidak hanya di seseorang, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, sudah bertakwa semua nih. Karena iman dan ilmu, ada yang Allah lebih tinggikan daripada yang lainnya, walau sama-sama orang beriman. Siapa dia? Ulama lebih tinggi derajatnya daripada masyarakat umum. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Iya, cuma nggak boleh jadi ini ya. Kan sekarang lagi ada tren di media tuh, antara ulama dengan umala. Lihat ya, antara ulama dengan umala. Ulama artinya orang yang paham agama, mengamalkannya dan takut kepada Allah. Umala beda lagi. Umala itu asal katanya dari umlah. Umlah itu adalah mata uang, dolar. Nah, itu namanya umlah. Rupiah itu namanya umlah. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi umala. Tergantung berapa bayarnya. Manipiro, ini bahaya. Ada lagi yang begini-begini. Biasanya muncul itu di tengah situasi yang mencekam. Biasanya ada orang yang mengambil kesempatan dengan ilmunya untuk mendapatkan umala, bukan lagi kemudian memposisikan diri sebagai ulama.
Ulama lebih tinggi derajatnya dari masyarakat umum, dan para nabi dan rasul jauh lebih tinggi derajatnya dari para nabi. Jadi Allah atur itu semua. Tapi jangan pernah kemudian cemburu ya. Mari kita kemudian meningkatkan iman kita. Insya Allah di akhirat Allah akan tempatkan kita bersama para nabi, para rasul, para syuhada, dan para salihin. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Allah sebutkan di sini. Walaqad istuhziya bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Ini kehebatan para nabi. Dan sungguh telah diperolokkan beberapa orang rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi Allah berikan siksaan di dunia bagi orang yang memperolok rasul, dan bisa jadi itu tidak diberikan kepada orang yang memperolok ulama. Bisa jadi dia tetap tenang walaupun nanti ujungnya mati juga. Tapi kalau Nabi dia olok-olok, hukumannya langsung tunai. Nah, itu dia bedanya. Nabi Lut diolok-olok, akhirnya Allah kemudian timpakan bumi kepadanya. Di balik bumi itu tempat tinggal kaumnya Nabi Lut. Demikian juga Rasulullah, pernah saya ceritakan di sini. Ketika di Mongolia kemudian ada yang menghina Rasul itu seperti ini, dijelek-jelekan Rasul SAW. Kan waktu itu Mongolia taklukan dan menjadi negara Kristen. Ada seorang pendeta yang diundang untuk berceramah. Dia kemudian mengolok-olok Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada anjing yang diikat, langsung kemudian menerkam leher dari orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Tapi kemudian orang masyarakat mengatakan ini gara-gara mengolok-olok Nabi. Tapi kata sang pendeta tidak. Dia karena melihat saya sebagai orang asing yang baru dia lihat, akhirnya dia kemudian marah. Bukan gara-gara saya mengolok-olok Nabi. Nah gitu. Akhirnya dia lanjutkan olok-olokannya kepada Rasulullah SAW. Walaupun anjing sudah diikat dengan sangat kuat, tetap saja kemudian lepas dari ikatannya dan langsung menerkam leher dari sang pendeta itu dan mati seketika. Begitulah cara Allah kemudian menghukum orang yang menghina para nabinya, yang bisa jadi kemudian tidak berlaku pada ulama atau masyarakat umum. Itu kehebatan para nabi dan rasul. Allah tunaikan siksaan bagi orang yang mengolok-oloknya. Jadi kita jangan pernah berani, karena Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Hijr, inna kafainakal mustazin. Kata Allah, kami cukupkan diriku untuk menghukum orang yang menghina kamu, hai Muhammad. Begitu menghina Muhammad, Allah akan berikan hukuman kepadanya. Lanjut. Demikian juga ini, Allah yastafi minal malaikat rusul minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Ada utusan malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu. Manusia juga sama. Di antara sekian banyak manusia, hanya beberapa orang yang diambil untuk menjadi nabi dan rasul, atau hanya beberapa orang yang diambil menjadi ulama dan pemimpin agama. Berikutnya, para nabi dan rasul utusan Allah itu juga berbeda-beda tingkatannya dan kemuliaannya. Lagi-lagi ini kebijaksanaan Allah yang harus kita terima ya. Terima dengan lapang dada. Itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh menggugatnya, karena pasti Allah tepat dalam mengambil sebuah kebijakan. Dalilnya mana? Allah sebutkan dalam awal juz 3, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami melebihkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain. Ada yang tinggi derajatnya, ada yang rendah derajatnya. Yang paling tinggi derajatnya adalah ulul azmi minar rasul, 5 rasul yang mendapatkan kehormatan. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ya, wa idza akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Inilah rasul yang paling mulia di sisi Allah, karena mereka adalah betul-betul pendakwah yang terus-menerus melakukan dakwah walaupun tantangannya sangat berat dan sangat luar biasa. Ada yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Ada juga kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mengobati orang yang lumpuh, bisa membuat orang yang buta matanya tiba-tiba bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang kemudian bisu bisa berbicara secara langsung. Itu keistimewaan dari Nabi Isa alaihissalam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Ada juga Nabi Sulaiman yang bisa terbang. Nah, saya mau kemana nih? Mau ke Tambun, tinggal naik di atas sajadah langsung. Aladin namanya ya. Aladin
Langsung naik ke sana kemana begitu ya. Sampai di mana itu kecepatannya tinggi, kecepatan tinggi. Tapi memang dia minta, ya Allah berikan jabatan kepadaku yang tidak diberikan kepada orang lain selain aku. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni dosa saya dan berikan kedudukan kepada saya yang engkau tidak akan berikan kepada orang lain. Itu hebatnya siapa? Nabi Sulaiman. Bisa memerintah jin, bisa memerintah setan. Setan dibawa ketiaknya semua, gak bisa ngapa-ngapain setan tuh. Yang tadinya suka menggoda sekarang, hei, kamu ke sana, kamu ke sana. Setan tunduk dan kemudian tertipu. Dikiranya Nabi Sulaiman masih hidup, ternyata sudah mati. Nah, sudah mati karena dia pakai tongkat berdiri terus. Makanya dia kerja paksa dia kan gitu ya. Kerja. Dianggapnya Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ternyata sudah mati dan tetap bertelekan di atas tongkatnya. Tapi kemudian dia jatuh karena tongkatnya dimakan rayap. Ya, ternyata Nabi Sulaiman sudah mati. Kita selama ini tertipu oleh Nabi Sulaiman. Itu hebatnya Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ada juga nabi yang pernah tinggal di surga, yang lain belum ada yang tinggal di surga. Siapa dia? Nabi Adam. Nabi Adam dia pernah mondok di surga. Mondok di surga, sudah pernah merasakan nikmatnya surga. Kita kan belum, baru dengar ceritanya. Tapi insya Allah hari ini surga menjadi cerita, nanti di akhirat akan menjadi kenyataan. Insya Allah. Dunia tinggal cerita, sekarang yang nyata adalah surga. Hari ini surga menjadi cerita, alam nyata yang ada adalah dunia. Tapi satu ketika surga menjadi kenyataan, dunia tinggal cerita. Nah, mudah-mudahan kita ini masuk surga semua insya Allah ya. Bekerja sekuat tenaga untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah mikirin ingin nikah 3 kali, nggak usah itu ya. Ya udah, saya mau nikah lagi, nggak usah, nanti aja. Pokoknya sekarang pikirannya difokuskan bagaimana saya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau yang gitu-gitu mah udah duniawi. Nanti aja di akhirat, karena bidadari itu sekiranya didatangkan di dunia, dilapisi 300 kain, betisnya, pahanya tetap terlihat putihnya. Nah, coba putihnya tetap akan terlihat. Makanya udah, cita-cita tertinggi kita adalah mendapatkan surga Allah. Di dalamnya ada bidadari. Bidadari itu terus menundukkan pandangannya dan hanya melihat kepada pasangannya saja, nggak nengok-nengok. Begini dia di dunia mau wanita, tapi di akhirat bidadari itu hanya melihat siapa pasangannya, dan ketika bertemu pasangannya tidak pernah cemberut, tersenyum terus menerus, dan ketika sudah digauli dia menjadi perawan kembali. Itu hebatnya. Ini hebatnya bidadari dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketujuh, kita lanjut. Bukan tema bidadari ya. Dari kemuliaan para rasul dan ketinggian derajat mereka di sisi Allah, fitrah manusia menerima seruan mereka, menerima ajaran mereka, dan hati merasa tenang mengamalkannya. Jadi Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menerima dengan penuh keyakinan bahwa dia adalah benar dan hati menjadi tentram. Hal itu disebabkan karena dakwah mereka hanya menyeru untuk menyembah Allah semata dan menjauhi semua bentuk kemusyrikan. Dakwah mereka sama semua. Walaupun berbeda-beda tingkatannya, tapi dakwahnya hanya satu. Apa itu? Dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Makanya yang kita selalu harapkan dari Allah adalah petunjuknya. Bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar yang lain, tetapi petunjuknya. Makanya Allah ajarkan kita dalam setiap hari minimal kita meminta petunjuk 17 kali. Apa itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Sebab inilah yang menjadi cikal bakal keselamatan kita di akhirat, apabila kita kemudian mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan pertama yang keluar dari mulut penghuni surga bukan senang karena dapat bidadari, tapi disebutkan dalam surat Al-A'raf, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah,
terima kasih padamu yang telah memberi kami hidayah di dunia. Sekiranya tidak ada hidayah darimu di dunia, kami tidak akan mendapatkan surga ini. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ketika kita baca, hayati dengan penuh tadabbur dan penghayatan. Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan tambahan hidayah kepada kita. Yang kedelapan, bersamaan dengan ketinggian derajat para rasul, tetaplah mereka manusia biasa yang mengalami sakit, bekerja dan merasakan kematian juga. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijal." Rijal itu manusia biasa, sama dengan kita semua. Ada yang sakit, kata Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila kemudian sakit, ada Allah yang menyembuhkan. "Wa yut'imu wa yaskin." Makan minum, sehingga Allah memberi makan dan minum kepada mereka, sama dengan kita. Cuma saja, walaupun manusia biasa, mereka punya 6 kelebihan. 6 kelebihan. Inilah kelebihan para nabi yang tidak kita dapatkan. Nabi secara umum ya. Walaupun para rasul itu manusia biasa, tetapi memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Keistimewaannya adalah 1, al-asama, terpelihara dari dosa. Artinya seorang nabi dan rasul tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Itu namanya al-isma ya. Jadi kalau Rasul pernah bersalah, iya, tapi cuma sekali dan tidak diulangi selama-lamanya. Kalau kita buktinya bukan asama, tidak isma, tidak terpelihara dari dosa, dosa yang sama berulang-ulang kali ya. Hari ini dosa, besok dosanya yang sama lagi, lusanya sama lagi karena sudah ketagihan. Nah, itu. Nah, itu para menteri kan, waduh ini di masa pandemi tetap aja kata dia, saya tidak akan korupsi, korupsi juga. Nah, yang lain bisa jadi melakukan hal yang sama, cuma belum ketangkap. Atau kemudian ada inilah, ada pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan sehingga belum ketangkap. Terpelihara dari dosa, karena mereka memang takut berdosa. Yang kedua adalah matanya tidur tapi hatinya melek. Nah, kalau kita tidur, matanya juga tidur, hati juga tidur. Nah, ini. Itu bedanya. Nabi itu begini-begini tidurnya aja, tapi hatinya tetap kemudian hidup, melek terus. Kalau istilahnya tidur ayam. Nah. Yang ketiga, sebelum meninggal mereka diberi pilihan oleh Allah, meninggal dunia atau kekal di dunia. Wahai Nabi Yunus, kamu mati sekarang atau ini kekal di dunia. Tapi semua nabi yang diberi pilihan begitu maunya meninggal. Ya Allah, aku meninggal aja. Mengapa? Ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga ditawari, wahai Muhammad, melalui malaikat Jibril, Allah kemudian mengutus saya untuk menanyakan kepadamu, apakah kamu ingin kekal di dunia, hidup selama-lamanya atau mati saat ini? Kata Nabi Muhammad SAW, aku ingin mati saja. Aku ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril juga ikut menangis karena partner dalam wahyu adalah Nabi siapa? Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad meninggal, otomatis dia tidak ngantar wahyu lagi. Makanya malaikat Jibril itu juga sangat bersedih. Yang keempat, dimakamkan di tempat di mana ia meninggal dunia. Jadi begitu mati di tempat itu, maka disitulah dia akan dimakamkan. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia di kamarnya di area Masjid Nabawi, maka disitulah kemudian dimakamkan. Bukan berarti masjid menjadi makam, tidak. Tetapi memang perintah Allah seperti itu. Di mana dia meninggal, maka disitulah dia harus dimakamkan. Yang kelima, Allah haramkan jasadnya dimakan tanah. Jadi sampai saat ini kalau menemukan Rasul itu nggak bakal dimakan. Makanya Allah pelihara. Walaupun banyak orang yang berusaha kemudian ingin menggali kubur Rasulullah dari kejauhan berdasarkan cerita-cerita yang ada, tapi itu tidak mungkin akan terjadi. Allah pasti menjaga utusan-utusannya dari tangan-tangan jahil manusia. Terakhir, mereka tetap hidup di kuburnya. Ya, mereka sekarang tetap hidup. Maka ketika kemudian Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, kan bertemu dengan siapa? Ruhnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Yunus dan beberapa nabi. Setiap tingkatan dari langit itu bertemu nabi. Dan akhirnya Nabi Musa mengatakan kepadanya, wahai Muhammad, ada apa ini? Kamu datang ke sini. Kata ini, aku ingin menerima wahyu perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu sudah dapat berapa?
50 kali harus sholat setiap hari semalam. Kata Nabi Musa, jangan terima. Minta lagi kepada Allah supaya diringankan. Umatku cuma sekali seminggu, itu juga sudah malas-malasan. Ya kan? Hari Sabtu doang untuk Yahudi beribadah, itu pun diakal-akali karena ikannya naik pada hari Sabtu. Maka dia kemudian mengakali ikannya itu betul tidak diangkat ketika hari Sabtu, tapi hari Jumatnya dia kemudian sudah pasang jaring. Jadi ikan tidak bisa turun lagi. Diambilnya hari Ahad. Itu namanya mengakali-akali syariat. Itu umatku begitu wataknya ya. Cuma sekali beribadah hanya hari Sabtu, dia tetap malas beribadah. Apalagi sekarang 50 kali harus beribadah setiap hari setiap malam. Nggak bisa. Naik lagi. Akhirnya diminta lagi dikurangi, akhirnya sampai cuma 5 kali. Tapi walaupun 5 kali, tetap setiap ibadah itu didapat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka 5 kali tetap nilainya sama dengan berapa? 50 kali. Taib, saya kira itu yang ke-9. Dengar gak? Jelas gak suaranya? 10. Sebagaimana para nabi memiliki keistimewaan dari manusia biasa, maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia dari nabi-nabi yang lain. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah memang pemimpin para nabi dan rasul. Dia adalah orang yang diutus oleh Allah dengan memiliki kelebihan dibanding dengan para nabi yang lainnya. Apa kelebihannya? Ada beberapa. Ada. Kelebihannya 1, jawami'ul kalim namanya. Kata-katanya selalu singkat tetapi syarat makna. Kalau kita kan biasanya panjang ucapannya, ngomongnya panjang, maknanya cuma 1 sebenarnya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu pendek kata-katanya, tetapi di dalamnya mengandung banyak arti, banyak makna, banyak pemahaman. Sehingga itulah muncul terkadang namanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, karena memahami satu kata itu memang terjemahannya sangat banyak, pemahamannya sangat luas. Hanya Rasul yang mendapatkan gelar sebagai jawami'ul kalim. Kalau nabi-nabi lain kan diurut ya, diurut. Banyak mintanya. Ya Allah, aku ingin ini, disebuti makanan satu-satu. Tapi kalau kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga orang Indonesia menyebutnya sebagai doa apa? Doa sapu jagat. Coba. Ada lagi sapu jagat yang lebih hebat. Doanya orang Malaysia. Singkat tetapi maknanya sangat luas. Ketika musim haji, doanya pendek tapi luas cakupannya. Doanya apa? Ya Rabb, berikanlah kepadaku kebaikan seperti kebaikan yang diminta oleh semua jamaah haji. Coba. Berikan kebaikan kepadaku seperti kebaikan yang diminta oleh semua jamaah haji. Coba. Pendek kata-katanya tetapi cakupannya sangat luas. Begitu aja. Jadi cara berdoa begitu nanti ya. Jangan lupa, tapi kebaikannya jangan lupa. Ya Allah, berikan kebaikan kepadaku seperti kebaikan yang diminta oleh semua jamaah haji. Terserah Allah yang mana yang mau dikasih. Yang kedua, ditolong dengan awan. Ada yang mengatakan masiratu syahr, perjalanan sebulan. Awan terus kemudian menaunginya. Rasul sebelumnya ada, tapi tidak sampai 30 hari. Beliau kemudian bisa ditolong dengan awan, berjalan di bawah awan, tidak terkena terik matahari dalam perjalanan 1 bulan. Itu hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, halal harta rampasan. Dahulu itu enggak halal, itu harta orang lain disebutnya. Sekarang begitu Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi peperangan, maka semua harta rampasan dalam peperangan itu kemudian halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jatah Rasul itu sangat banyak, 1/5. Falillahi wa rasul khumusa dalam surat Al-Anfal. Jadi khumusa, 1/5 dari harta rampasan itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul itu kaya. Dari mana? Dari harta rampasan. Tidak boleh menerima zakat, karena zakat itu adalah bersumber dari harta yang kotor, sehingga tidak boleh keluarga Rasulullah memakan zakat, termasuk zakat fitrah, zakat mal. Itu haram bagi Rasulullah dan hanya dibiayai sebagian dari harta rampasan. Yang keempat, bumi jadi suci dan bisa jadi masjid.
Dimanapun kita umat Muhammad ini berada dan kemudian tidak menemukan air, bisa jadikan tanah itu sebagai apa? Tayamum. Dimanapun kita berada, sekiranya tidak ada masjid, maka boleh kita sholat di atas tanah bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat sebelumnya enggak, harus kemudian di gerejanya, harus di tempat ibadahnya. Kalau umat Muhammad gampang. Nah, makanya di tol juga boleh sholat. Boleh sholat. Musim-musim demo dulu ya. Nah itu ketika Soeharto akan jatuh, itu banyak yang sholat di pinggir jalan tol karena nggak bisa kemana-mana. Ada juga yang kemudian sholat di sekitar gedung MPR. Nah, sampai-sampai ada teman-teman dulu itu kemudian di jamaah sholat maghrib isya. Saya bilang ngapain di jamaah? Ini karena dalam musim perang. Memang kita perang? Enggak. Hah? Kenapa di jamaah? Akhirnya kemudian mereka ganti lagi, nggak boleh di jamaah. Masa demo doang di jamaah sholatnya? Nggak ada syariatnya. Jadi kehebatan Rasulullah termasuk kita semua umatnya adalah boleh menjadikan tanah dari bumi ini kemudian menjadi alat untuk bersuci, itu tayamum, dan boleh dijadikan sebagai masjid dimanapun kita berada. Ketika tidak ada masjid, boleh kita sholat di sana. Yang kelima, diutus untuk seluruh manusia. Kalau dahulu hanya kaumnya, hanya tempat terbatas, sedangkan Rasulullah adalah kafatan linnas, rahmatan lil alamin. Dia diutus untuk semua manusia setelah nabi-nabi sebelumnya sudah tidak berlaku lagi hukumnya, dan Rasul kemudian tampil dan semua harus mengikuti Rasulullah. Yang keenam, diberi hak syafaat. Semua orang di akhirat nanti mengharap syafaat. Yang pertama mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaat kepadaku. Hei, kenapa memang? Ya, karena engkau adalah manusia pertama. Aku tidak bisa, karena aku adalah menjadi sebab kalian turun ke bumi semua. Tadinya di surga, tapi karena saya berdosa, bermaksiat kepada Allah, akhirnya saya terusir dari surga, dan kalian juga ikut-ikutan terusir. Enggak, saya enggak punya hak ini. Datang mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, engkau Rasul pertama. Engkau Rasul pertama, ulul azmi min Rasul, tolong kami ini. Saya tidak punya hak syafaat, karena ternyata satu keluargaku juga ada yang tidak beriman. Nah, jadi datang kepada yang lain. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak berhak. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak. Nabi Isa juga tidak. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah berhak memberikan syafaat. Yang terakhir, penutup Nabi dan Rasul. Yang ke-11, karena Rasulullah adalah Nabi yang paling mulia, tentu kita mencontoh Rasul. Tapi bisa dan dimungkinkan kita juga untuk mengikuti nabi-nabi yang selain Rasulullah. Tapi pada dasarnya semua akhlak Rasul sebelumnya itu sudah ada semua pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hikmahnya mengapa kemudian Allah menyebut Rasul dengan wa innaka la ala khuluqin azim. Bukan khuluqin karim. Kita kan sering mendengar akhlak karimah. Mengapa kemudian Allah tidak menyebut khuluqun karim? Khuluqun karim itu masih di bawah. Tapi kalau khuluqun azim, akhlak yang paling agung, berarti semua akhlak-akhlak ada pada diri Rasulullah SAW, termasuk akhlaknya para nabi sebelumnya, itu terhimpun pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan akhlak azim, bukan akhlak karimah, enggak. Khuluqun azim, akhlaknya adalah akhlak yang sangat agung. Walaupun begitu, mari kita lihat di antara akhlak para rasul utusan Allah adalah cuma satu yang kita pelajari hari ini, akan berseri nanti pada pertemuan berikutnya. Satu adalah paling takut kepada Allah. Paling takut kepada Allah. Inilah yang harus kita miliki. Munculkan rasa takut dalam diri kita seperti rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal kalau ada kemudian teguran dari Allah, kita langsung sadar. Kita kemudian bermaksiat, tiba-tiba flu, itu teguran. Langsung kemudian menyatakan, ya Allah, aku taubat, tidak akan mengulangi dosa yang pernah aku lakukan, yang menjadi sebab aku kemudian diuji dengan pilek. Dalilnya mana? Ini dia. Satu, Nabi Adam ketika bersalah dan ditegur oleh Allah, saking takutnya tidak ada kemudian jarak antar teguran dengan doa atau permohonan maaf. Enggak ada. Begitu ditegur oleh Allah, langsung mohon maaf karena dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 22 Allah berfirman,
Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumasyajara wa aqul lakuma innasyaitana lakum aduwwum mubin. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, artinya Nabi Adam dan Siti Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Mengapa kamu tetap ikuti? Padahal saya sudah nyatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Kamu kemudian mendengarkan rayuan dan ucapannya. Begitu mendengarkan teguran dari Allah, ayat 23-nya langsung, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan tunggu sebulan ya. Jangan kemudian nanti saja kalau saya ke Mekah baru minta maaf. Jangan. Kalau bisa sesaat setelah kita kemudian berdosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita manusia biasa, bahkan orang bertakwa pun itu kadangkala melakukan maksiat dan dosa. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa apabila digoda oleh syaitan kemudian terperosok, setelah dia sadar langsung meninggalkan dosa yang dia lakukan itu. Enggak lama-lama. Kalau kita kan sekalian dah, sekali berdosa udahlah, lama-lamain dulu, hanya kali ini saja. Enggak boleh begitu. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak meneruskan perbuatan dosa itu setelah dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ada rasa takut. Rasa takut. Makanya khasyatullah ini penting. Umpama dalam perjalanan ya. Kalau sekarang mungkin masih agak susah, tapi dulu waktu kita waktu masih saya di Lipa itu, di Lipia, naik bus kan? Naik bus apa tuh? Yang jurusan apa tuh bus ini? Masih PPD dulu, PPD. Ada dari yang jurusan Tanah Abang, Kampung Melayu. Nah, itu suka 916 kalau nggak salah. Kan berdesak-desakan, susah ya susah. Mau lihat ke bawah, itu orang yang apa-apa roknya setengah jadi begitu ya, kelihatan lututnya. Mau kemudian ke samping, tetap saja juga karena berdesak-desakan. Mau ke atas, kita dikira orang gila. Nah, dikira orang. Dia kemana coba? Udah istighfar saja di situ karena memang agak susah untuk kemudian menghindar. Mau beli kendaraan, belum punya duit. Mau apa coba? Nah, jadi akhirnya terjadi seperti itu. Udah istighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh kedua, Nabi Nuh ketika menanyakan nasib anaknya, "Ya Rabb, kan kau sudah berjanji kepadaku, aku akan selamatkan keluargaku dan anak-anakku. Kenapa sekarang anakku salah satu di antaranya kemudian tenggelam juga di lautan atau di air bah itu?" Dia kemudian mengatakan, "Wa nada Nuhur rabbah faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu anta ahkamul hakimin." Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Mengapa dia kemudian terbawa arus dan tenggelam dan mati bersama orang-orang yang durhaka itu? Allah jawab, "Qala ya Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, karena sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Mendapatkan teguran dari Allah seperti itu, Nabi Nuh kemudian memohon maaf. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak ketahui. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Begitulah Nabi dan utusan Allah, Nabi Nuh kemudian memohon segera diampuni oleh Allah karena dia tidak mengetahui hakikat dari yang mereka tanyakan atau yang dia tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit kemudian protes, "Ya Allah ampuni saya tidak tahu bahwa ternyata di balik sakit ini banyak manfaatnya." Manfaatnya apa? Bisa jadi banyak yang bawain kue insya Allah ya, buah-buahan.
ternyata ada manfaat dari sakit itu. Tapi ketahuannya biasanya setelah sembuh. Mohon maaf ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Yunus ketika meninggalkan Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya gara-gara marah nih, nggak ada yang mau ikut kepadanya, ceramah terus, nggak ada pengikutnya. Oh ya Allah, ini bandel banget kaumnya. Ya, nggak ada yang mau ikut itu. Pulang semua. Alhamdulillah sini ada ya. Bagus nah. Jadi Nabi Nuh ini agak murka begitu ya. Akhirnya udah, kalau begini saya tinggalkan aja daerah ini. Nggak ada kemudian untungnya saya tinggal di sini. Sama tinggal di perumahan. Berdakwah nggak ada orang ikut. Wah udah pindah perumahan aja dah. Jangan. Siapa tahu nanti Allah hukum ketika pindah, itu bahaya ya. Nabi Yunus kemudian pindah. Tapi kemudian harus menyeberangi lautan. Dan akhirnya Allah hukum dia, mungkin hukumnya atau Allah ingatkan dengan ditelan oleh ikan yang sangat besar, ya, ikan besar. Dalam ikan itulah kemudian dia berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dia akui kesalahannya dan segera memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kemudian keluarkan dari perut ikan itu, dibawa di pinggir laut, kemudian dimuntahkan ke tempat yang ada tanaman ininya, ada tanaman labunya. Kenapa tanaman labu? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, karena namanya labu itu mudah dimakan. Kedua kemudian daunnya lebar sehingga bisa sebagai tempat untuk bernaung dan seterusnya. Ada beberapa manfaat kenapa kemudian dia dilemparkan oleh ikan paus itu ke pohon labu. Dan setelah kemudian dia tersadar, akhirnya Allah berikan pengikut kepadanya, 100.000 pengikut coba. Nah, karena dia sadar, Allah kirim kaum-kaumnya tadi yang tidak beriman langsung beriman kepada Nabi Yunus. Berapa orang? Tidak tanggung-tanggung, 100.000. Alhamdulillah. Dan memang setelah Nabi Lut itu salah satu yang diinginkan oleh para nabi adalah pengikut. Makanya Allah beri pengikut kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, termasuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelumnya itu nggak terlalu berpengaruh dengan pengikut. Nabi Lut, Nabi Nuh itu pengikutnya sangat sedikit. Tapi setelah itu memang harus diperbanyak pengikutnya, walaupun orang kafir selalu lebih banyak daripada orang beriman. Itu sudah merupakan sunnatullah ya. Jangan pernah meminta, ya Allah kurangi mereka jumlahnya sedikit dan saya tambah dikit supaya berimbang dah. Enggak. Dalam surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Ketika kemudian Jalut bertemu dengan Talut. Talut ini orang beriman, pengikutnya cuma 4.000 yang tersisa karena mereka gugur ketika minum air semuanya. Tinggal 4.000 dari awalnya 80.000. Gugur berapa? 76.000. Nah, makanya hati-hati teman-teman. Biasanya kita itu banyak berguguran di jalan Allah karena mata air. Gara-gara apa? Mata air. Orang yang biasanya bisa bertahan itu memang adalah kalau kemudian ujian itu bisa mampu ditahan walaupun harus kemudian air mata yang keluar. Beda ya mata air dengan air mata. Jangan pernah merasa bahwa kita banyak yang berguguran ketika air mata yang keluar. Bisa jadi lebih bertahan. Biasanya orang banyak berguguran kalau sudah ada mata airnya, ada proyek-proyeknya, di situ terkadang lupa diri, akhirnya jarang ke masjid. Nah ini. Hati-hati terhadap mata air. Lebih baik sesekali kita kemudian mengeluarkan air mata. Insya Allah itu bisa lebih lulus dalam ujian. Akhirnya begitu ya. Dia sadar, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Yang keempat, Nabi Musa membunuh dan menyesali perbuatannya. Nabi Musa ini orang kuat ya, orang kuat. Ceritanya kemudian ada orang yang bertengkar. Salah satu di antara yang bertengkar itu adalah satu suku dia, suku Kipti. Nah, suku Kipti. Akhirnya suku Kipti minta bantuan kepada Musa. Tolong saya dipukul sama orang ini. Nabi Musa tampil untuk membela kemudian sukunya. Sekali pukul, orang itu langsung mati. Nah, langsung mati dia.
Fa wakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Dia kemudian bertaubat. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la innahu huwal ghafurur rahim. Intinya teman-teman, jangan menunda waktu untuk bertaubat kepada Allah. Jikalau bertaubat melakukan kesalahan, karena itu adalah bukti rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti seorang artis begitu ya. Ya Rob, saya nggak apa-apa deh masuk neraka karena di sana juga banyak artis bisa bikin acara. Wah, ini gara-gara hati sudah tertutup, ucapannya begitu dia. Ada lagi yang lagi beredar di medsos ya. Baju kaos begitu, di belakangnya ada tulisannya, bila kaumun saja yang masuk surga, maka biarkan aku masuk neraka bersama dengan teman-temanku yang memperjuangkan kebehinekaan. Coba, ya Robbi, mau masuk neraka, kita aja kemudian berusaha untuk masuk surga, belum tentu masuk surga, apalagi dia memang minta neraka. Ya kan, jadi hati-hati. Dan itu termasuk bagian dari orang yang kemudian menyepelekan dan mengolok-olok ayat Allah. Allah akan beri hukuman kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia memang lucu-lucu orangnya ya. Lucu-lucu orangnya. Neraka, dia ingin masuk neraka karena ingin bersama artis. Memang di sana bisa bikin acara apa? Jangan dikira bisa bikin acara di sana. Setiap saat saja dibakar terus-menerus. Siksa neraka yang paling ringan itu adalah seseorang dipakaikan sepatu yang terbuat dari api neraka, kemudian membuat jantung ini usus ini kemudian terputus-putus karena saking panasnya, dan otak pun ikut mendidih. Itu adalah siksaan yang paling ringan. Maka jangan pernah kemudian bercita-cita untuk masuk neraka. Sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehari aja enggak, sehari juga sama dengan 1000 tahun. Jadi hati-hati. Yang terakhir, Nabi Daud ketika jadi hakim dan memvonis sebelum bertanya kepada yang bersengketa. Itu salah besar juga. Karena Nabi ini, kamu yang salah, pemilik hewan yang berjumlah 99 ekor. Adapun yang cuma 1 ekor pasti dia benar. Kepala belum nanya kepada yang 99. Siapa tahu yang salah adalah yang 1 ekor ini yang punya kambingnya 1 ekor. Tapi kemudian memvonis, wahai yang punya kambing 99, Anda yang bersalah. Laqad zalamaka bi su'alina ajatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata. Setelah itu dia sadar, saya kayaknya keputusan salah ini. Masa saya mau hukum itu bertanya kepada kedua belah pihak? Akhirnya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa nab. Daud mengetahui bahwa Allah mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Itu karena ada rasa takut dalam hati setiap para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita bisa mencontoh baru satu perilaku dari nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan di lain kesempatan berkaitan dengan akhlak para nabi. Semoga kita bisa mencontohnya sehingga Allah akan menempatkan kita bersama dengan para nabi di surga Allah Subhanahu wa taala kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.